Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kreatif dan inovatif itu. Yang pertama, kreatif. Kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan unik, seringkali melibatkan imajinasi dan pikiran di luar kebiasaan. Sedangkan inovasi merupakan proses penerapan ide-ide kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih baik, lebih kreatif dan efisien. Jadi di sini kreatif dan inovatif ini memiliki keterhubungan. Jadi kalau untuk mencapai kreativitas ini kita membutuhkan inovatif. Jadi satu hal yang saling bersangkutan. Jadi kalau cuma kreatif aja, hal itu tidak akan tercapai tanpa adanya inovatif. Dalam era yang terus berubah dengan cepat ini, berpikir kreatif dan inovatif merupakan kunci keberhasilan untuk mengatasi masalah dengan cara yang tidak konvensional, menemukan peluang baru dan menciptakan nilai tambah dengan menghasilkan ide-ide baru, unik, dan solusi-solusi yang inovatif. Nah, kenapa sih berpikir kreatif dan inovatif ini sangat penting bagi kita? Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kreativitas dan inovasi ini bisa menjadi alat untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain, baik dalam bentuk teknologi, pendidikan, maupun peningkatan kehidupan sosial. Baiklah, di sini kita akan melihat cara berpikir kreatif dan inovatif. Yang pertama, membaca dan belajar hal baru. Memperluas pengetahuan Anda dengan membaca buku, artikel, ataupun mengikuti kursus tentang berbagai topik. Berinteraksi dengan orang lain yang berbeda, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda, dan dapat memicu ide-ide baru. Berarti berpikir kritis, ajukan pertanyaan yang menantang, dan jangan mudah menerima jawaban yang sudah ada. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian alami dari proses kreatif. Dari kegagalan, kita dapat belajar dan menjadi lebih baik. Keluarlah dari zona nyaman. Cobalah hal-hal baru dan jangan takut untuk mengambil resiko. Nah, ada dua faktor penghambat berpikir kreatif dan inovatif. Yang pertama, yaitu faktor internal, seperti takut akan kegagalan, yaitu takut membuat kesalahan atau ditolak dapat menghambat seseorang untuk mencoba hal-hal baru. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri. Merasa tidak mampu atau tidak cukup baik dapat menghambat potensi kreativitas seseorang. Yaitu terus ada perfeksionisme. Terlalu fokus pada kesempurnaan dapat menghambat proses kreatif yang seringkali melibatkan eksperimen dan kesalahan juga. Terus ada lagi kurangnya rasa ingin tahu. Jika tidak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, seseorang akan sulit menemukan ide-ide yang baru dan fresh. Yang terakhir ada kebiasaan berpikir linear. Terlalu fokus pada satu cara berpikir dapat membatasi pandangan dan kreativitas kita juga. Yang kedua, adanya faktor eksternal. Lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan kerja atau belajar yang terlalu kaku, kurangnya menghargai ide-ide baru atau terlalu fokus pada hasil tersebut dapat menghambat kreativitas. Lalu adanya tekanan waktu. Nah, terlalu banyak tenggat waktu ini bisa membuat seseorang merasa terburu-buru dan tidak memiliki waktu untuk berpikir kreatif. Lalu adanya sumber daya yang terbatas. Jadi kurangnya akses ke sumber daya seperti informasi, teknologi, atau dukungan finansial dapat menghambat proses inovasi. Lalu adanya budaya organisasi yang kaku. Organisasi yang terlalu birokratis dan hierarkis dapat menghambat munculnya ide-ide baru. Lalu yang terakhir adanya kurangnya kolaborasi. Nah, kurangnya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dapat membatasi perspektif dan ide-ide lain. Di sini juga ada cara mengatasi hambatan. Yang pertama, membangun mindset yang positif, mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Kedua, keluarlah dari zona nyaman. Cobalah hal-hal baru dan jangan takut untuk gagal. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Nikmati proses kreatif dan jangan terlalu terpaku pada hasil terakhir. Berkolaborasi dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, mendapat memicu ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Belajar dari kegagalan, anggap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Nah, seringkali ketakutan akan kegagalan atau kritik menghambat kreativitas. Namun Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk tidak takut menghadapi tantangan. Contohnya ada di Quran surat Al-Imran ayat 139.
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Nah, contoh berpikir kreatif dan inovatif itu bisa dari misal segi editing. Nah, kita bisa menerapkan metode ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Nah, misal kita mempunyai referensi dari konten-konten orang lain, yaitu misal kontennya berbentuk kotak. Nah, kita untuk berpikir kreatif dan memiliki inovasi, kita harus berbeda dari referensi kita. Tidak boleh serta-merta kita mencontek harus membuat konten yang berbentuk kotak lagi. Nah, kita harus memodifikasi referensi kita. Misal, yang tadinya bentuknya kotak, kita buat menjadi bentuk bulat, bentuk lonjong. Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh kita untuk berpikir kreatif, yaitu dengan memakai metode ATM itu, yaitu amati, tiru, modifikasi, sehingga kita bisa membuat produk yang lebih baru dan fresh.